Radiohead baru saja melewati pintu gerbang ketenaran dengan sebuah lagu yang tak sengaja meledak. Mereka tentu saja sangat bersyukur atas hal ini, tetapi sekaligus merasa begitu muak saat dianggap cuma one hit wonder. Dalam pergulatan semacam ini, Radiohead menelusuri kedalaman jiwa untuk menemukan sesuatu yang lebih murni. Mereka menggali lebih dalam realitas dunia modern, lalu mengemas semua itu menjadi sebuah album yang melampaui arus dan menantang tren bertajuk The Bands. Tahun 1993, Radiohead masih mendambakan keterkenalan. Debut mereka bertajuk Pablo Honey, bernasib anyep di negeri sendiri. Banyak kritikus menilai album ini terlalu generik, terkesan copy-paste sound ala Seattle, namun tanpa bobot emosional yang mendalam. Lalu sebulan pasca perilisan, siapa kira album ini, atau lebih tepatnya track bertajuk Creep, menjadi begitu booming justru di negara Israel. 3 kali dalam 1 jam, lagu Creep intens diputar di stasiun radio militer Israel, menjala dan memikat kuping warga sana. Saat Radiohead kali pertama meninggalkan Inggris dan terbang ke Tel Aviv, betapa terkejutnya mereka bahwa di negara tersebut, kepopuleran Radiohead seolah setara seperti Beatles saat menyambangi Amerika kala 1965. Para penggemar berbondong-bondong menyerbu konvoi lawatan personil Radiohead, dan konon, beberapa bahkan berupaya mencabut rambut pirangnya Thom Yorke. Namun, seperti halnya Cinderella, sihir popularitas yang didapat Radiohead di Israel seketika lenyap begitu mereka kembali ke tanah kelahiran. Di Inggris, mereka bukan siapa-siapa dan hanya warga sipil biasa. Bahkan saat label merilis ulang lagu Creep sebagai single dan meledak begitu dahsyat di Amerika Serikat, citra Radiohead di Inggris tidaklah ternilai fantastis. Hal ini karena warga-warga di Inggris tengah gegap gempita merayakan budaya Britpop yang dikomandoi band-band semacam Blur atau Oasis. Maka tidaklah mengherankan jika Radiohead sebatas dicap sebagai Nirvana KW, atau label paling menyakitkan yang sempat dialamatkan pada mereka adalah band dengan one hit wonder. Maka seperti halnya Luffy yang harus mati dulu untuk membangkitkan Gear 5, demikian pula saat Radiohead berdiri di antara reruntuhan ketenaran instan dan jurang kekosongan artistik, mereka mesti membunuh Creep untuk bisa awakening. Dan wujud dari awakening tersebut tidak lain adalah The Bands, sebuah album yang tidak dielu-elukan pasar, melainkan rekaman kejujuran yang bertahan melampaui musim, tren, dan genre. Setelah perilisan Pablo Honey dan ledakan Creep, Radiohead menjalani tur panjang yang melelahkan secara fisik dan psikologis. Mereka memainkan lagu yang sama ratusan kali di hadapan ribuan orang, namun justru merasa semakin jauh dari identitas musikal sendiri. Thom Yorke mengalami kelelahan emosional, merasa kosong bahkan muak dengan kenyataan bahwa sebagian besar penonton hanya menunggu satu lagu, yakni Creep. Tur Amerika menjadi titik balik. Di tengah penampilan bersama R.E.M. dan Bailey, Thom Yorke mulai menulis lagu-lagu baru yang terasa lebih personal dan atmosferik. Di balik kamar hotel dan ruang-ruang kecil dalam bus tour, perlahan muncul fragmen-fragmen awal The Bands yang berakar pada pencarian identitas dan kebutuhan untuk mengekspresikan ketulusan diri sendiri. Maka keputusan penting segera diambil. Tahun 1994, Radiohead bekerja dengan John Leckie, produser yang telah menangani Stone Roses dan Magazine. Leckie bukan sekedar teknisi, melainkan fasilitator eksplorasi. Ia memberi Radiohead ruang untuk bereksperimen, menghindarkan mereka dari jebakan membuat Pablo Honey 2.0. Maka setiap pagi di rak studio, Thom Yorke memulai hari dengan menyeduh teh, lalu mengisolasikan diri di balik piano selama berjam-jam. Sementara Leckie hanya memantaunya dari jauh sebab ia sadar untuk tidak mengganggu Yorke yang sedang mengumpulkan energi alam untuk mengaktifkan Sage mode. Namun di balik rutinitas yang tenang itu, suasana studio kian hari makin bergolak. Label hanya memberi waktu 9 minggu, tapi menjelang minggu ke-8, tak ada satupun lagu yang terdengar selesai. Yang mereka miliki hanyalah potongan-potongan ide, lapisan-lapisan suara, serta keraguan. Saat Creep mulai menghilang dari daftar putar radio, label mulai menekan, menuntut penggantinya. Thom Yorke menyebut periode ini sebagai 2 bulan kehancuran total. Ia muak dengan pertanyaan yang berulang, mana lagu hits berikutnya? Dan frustasi ini kian memuncak saat ia merasa tak ada satupun lagu baru yang pantas menyelamatkan Radiohead dari bayang-bayang Creep yang terkutuk. Sementara itu,
Manajer mereka nyaris angkat tangan menghadapi Thom Yorke yang makin tertutup, curiga, dan sulit diajak bicara. Radiohead seperti mendekati tepi jurang, punya begitu banyak hal untuk dikatakan, tapi tak yakin apakah ada yang ingin mendengarkan. Di tengah rasa buntu itu, datanglah momen penyelamat yang tak terduga. Titik balik ini terpantik dari sebuah konser intim di Highbury saat Yorke menyaksikan Jeff Buckley tampil sendirian hanya ditemani gitar dan suara yang nyaris tak tersentuh efek. Beberapa hari setelah menonton konser, Thom Yorke duduk sendirian dan merekam fake Plastic Trees hanya berbekal gitar akustik dalam 3 kali take. Ia tidak mengejar kesempurnaan, hanya sekedar menumpahkan emosi yang mengendap dalam batin. Setelah take terakhir, Yorke terseduh di studio, menangis sepenuh kelegaan sebab tuntas mengatakan sesuatu dengan cara yang paling jujur. Sisa album yang belum direkam segera dilanjutkan di studio lain dan ajaibnya, hanya dalam waktu seminggu, sebagian besar materi telah dirampungkan. Apa yang semula tampak seperti puing-puing, mulai menyatu menjadi struktur yang utuh. Label EMI lantas menunjuk My Iron Lung sebagai single utama. Lagu ini adalah cemooh cerdas untuk industri musik dan para penonton yang hanya datang ke konser Radiohead demi satu lagu yang penuh keberkahan sekaligus kutukan. The Bench adalah dokumentasi dari krisis, kesepian, dan percikan jujur dari seorang musisi yang hampir tenggelam dalam ekspektasi publik, namun berhasil berenang ke permukaan dengan suara yang akhirnya menjadi milik mereka sendiri. Ketika dirilis pada Maret 1995, dunia yang masih dilanda demam Britpop tidak serta-merta langsung kesirap album The Bench. Namun, album dengan corak yang lebih gelap dan introspektif ketimbang perspektif Britpop yang sinis, ceria, dan percaya diri, perlahan memantik rasa kagum tersendiri di benak penggemar dan kritikus musik. Para jurnalis mulai menyadari bahwa Radiohead bukan sekedar kerupuk di tengah seporsi besar nasi goreng berlabel Britpop. Berkat album The Bench, para kritikus kemudian mengakui bahwa Radiohead layak diperhitungkan dalam peta musik Inggris. You do it to yourself, you do.